Sinetron buku harian seorang istri episode nanti malam 12 Mei 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Pasha yang sedang marah kepada Lucky karena Lucky telah berkata kepada Pasha bahwasanya hentikan dulu pencarian tentang Lula. Di situ Pasha tidak terima dan Pasha berkata kepada Lucky sambil mau menghajarnya bahwasanya kamu silahkan pergi, aku tidak akan pergi dari kolam ini sebelum Lula istriku ketemu. Di sisi lain di situ terlihat geng Cakar Pink berkata kepada Pasha, Pasha, kamu jangan begitu, aku sudah membantu kamu. Di sisi lain Pasha tidak terima dengan perkataan seperti itu dan Pasha berkata lagi, kamu tidak ikhlas untuk menolong aku membantu mencari istri aku Lula. Di situ kekesalan Lucky kepada Pasha bahwasanya kamu jangan bilang seperti itu, aku sudah ikhlas akan membantu kamu, namun harus mempersiapkan tenaga dan pikiran, ungkap Lucky. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Fajar yang sedang berhenti di tengah perjalanan untuk menuju ke sebuah danau akan membantu Pasha mencari Lula. Karena di sisi lain Fajar telah melihat sebuah mobil dirinya yang waktu dulu, karena mobil tersebut sangat mengingat kenangan bersama Lia. Di adegan selanjutnya di situ terlihat Nana terus berkeliling di sebuah danau di pinggir untuk mencari Lula. Di sisi lain di situ terlihat Fajar yang sedang menghubungi anak buahnya untuk mengantar Lula ke sebuah danau. Di situ terlihat Nana yang terus berteriak dan mencari adiknya Lula yang sekarang sampai tidak ketemu. Kepanikan Lula karena Lula tidak ingin kehilangan adiknya. Karena di sisi lain di situ Nana pun sangat sedih. Setelah Nana sedih, tiba-tiba datang Cornelia alias Lia yang sedang membantu Nana yang lagi bersedih dan galau. Di situ Cornelia berkata kepada Nana, kamu jangan sedih, kamu harus tenang. Suatu saat nanti pun Lula akan ketemu. Namun kamu jangan sedih seperti ini. Dan di situ Nana berkata kepada Lia bahwasanya, Lia, aku takut sekali karena ayah dan ibuku sudah tiada. Sekarang adikku Lula, aku sangat sedih dan sangat kasihan kepada Lula. Seandainya Lula tidak ketemu, aku tinggal sendirian karena ayah dan ibuku telah meninggalkan aku. Sekarang adikku telah tiada, ungkap Nana kepada Lia. Singkat cerita di situ terlihat Dewa yang sedang ngomong anaknya itu Junior, karena Junior sangat rewel sekali. Mungkin Junior teringat sama ibunya itu Nana yang lagi ikut mencari Lula di sebuah danau. Di situ Dewa sambil kerja tiba-tiba lagi menelepon datang klien di sebuah laptop tersebut dan Junior pun langsung dikasihkan lagi kepada Suketi. Di sisi lain di situ terlihat Bupara dan Lipiul dan juga Roni telah masuk ke ruang tengah, dan di sisi lain di situ terlihat Lipiul berkata kepada mamanya bahwasanya kenapa kok Nana bisa-bisanya meninggalkan anaknya mencari Lula ke sebuah danau. Di situ para buana sangat mendukung dengan perkataan Lipiul, dan di sisi lain Roni yang membayangkan Nana menjadi janda, karena seandainya Nana jadi janda mungkin Roni yang akan memilikinya. Itu halusinasi seorang playboy yaitu Ronai Buanai. Singkat cerita di situ setelah klien datang lagi menghubungi Dewa walaupun sibuk dia sambil menggendong Junior menjawab perkataan klien tersebut dengan proyeknya. Di sisi lain di situ Junior pun sangat anteng sekali bersama ayahnya itu Dewa Buana.
Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Pasha. Pasha yang kaya orang depresi telah kehilangan istrinya Lula. Di situ Pasha kaya orang stres ya. Dan di sisi lain Pasha berkata sendirian dan memanggil-manggil nama istrinya Lula. Lula, kamu di mana? Aku sangat sedih sekali dan kangen terhadap kamu. Aku mencari kemana-mana, kamu tidak ketemu. Seandainya kamu ada di sini melihat aku, kamu pun akan sedih. Lula, aku akan mencari walaupun ke ujung danau ini, aku akan mencari sendirian. Di sisi lain, aku sangat bingung sekali, ungkap Pasha berkata sendirian karena Pasha kayak orang depresi. Namun setelah itu Pasha akan meminta bantuan kepada orang yang ada di kampung tersebut. Singkat cerita, orang di kampung tersebut ada yang lewat dan langsung Pasha bergegas mendekatinya. Di sisi lain, setelah mendatangi orang-orang di kampung tersebut, Pasha berkata, "Pak, bisa enggak tolong aku mencari istri aku di danau?" Namun setelah itu tersinggunglah Pasha karena minta bantuan kepada orang kampung tersebut. Orang kampung tersebut berkata, seandainya orang sudah masuk ke danau itu mungkin tidak selamat. Disitulah tersinggung Pasha. Nyaris keributan terjadi antara Pasha dengan orang sekampung tersebut. Di situ terdengar oleh Nana dan Lucky. Di situ Nana berkata kepada Lucky dan juga Lia bahwasanya di situ kayak ada orang yang ribut. Ayo kita samperin, ungkap Nana. Dan ternyata iya, di situ terlihat Pasha dan orang kampung itu telah terjadi keributan karena ketersinggungan Pasha. Setelah orang kampung berkata seperti itu, Pasha tersinggung dan Pasha pun ngamuk kayak orang stres ya guys. Di situ tiba-tiba datang Lucky untuk memisahkannya. Di sisi lain di situ Pasha terus mengamuk membabi buta dan berkata yang lain-lain kepada orang kampung tersebut. Namun semua orang tidak bisa menghentikan Pasha. Namun Nana berkata kepada Pasha, "Pasha, kamu harus sadar dan ingat, takdir itu mungkin ada. Seandainya kamu seperti itu, mungkin orang semua tidak ingin membantu kamu. Hentikan ego kamu dan hentikan kamu pikiran-pikiran yang seperti ini," ungkap Nana. Di situ Lucky mendengarkan kata-kata Nana dan setelah Nana berkata seperti itu, Pasha pun terhenti dan dia minta maaf kepada kepada Nana, Lucky dan semua geng Cakarping dengan kesalahan-kesalahan dan ego dirinya, bahwasanya memang seorang suami kepada istrinya mungkin seperti itu setelah kehilangan. Namun tidak bisa menyelesaikan permasalahan kalau seandainya Pasha terus ngamuk dan ngamuk. Di situ Pasha pun merasa menyesal dengan ego dirinya terhadap semua orang yang telah menolong dirinya. Di situ Pasha minta maaf kepada Lucky, Nana dan geng Cakarping, semua yang telah membantu dirinya. Pasha meminta maaf. Di sisi lain Nana pun langsung berkata, "Kamu tidak usah minta maaf, semua orang ini akan membantu kamu dan ikhlas untuk menolong kamu mencari istri kamu Lula. Aku pun tidak mau kehilangan adikku satu-satunya," ungkap Nana kepada Pasha. Di situ Pasha sadar dengan kenyataan ini dan sekarang Pasha pun eling, tidak marah-marah lagi kepada seluruh temannya yang telah membantu dirinya mencari Lula. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan jangan lupa juga ya guys, doain para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Dan doakan juga sinetron buku harian seorang istri ini agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Namun sebelum Mimin pamit, Mimin minta maaf apabila mana ada kata-kata kurang jelas dan kurang berkenan. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena Mimin tas ngabudah rada balelol, Mimin minta maaf. Nah, sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernonton kepada para bunda dimanapun kalian berada.